Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hoiri Effendi, calon guru penggerak 5 Kabupaten Ngawi. Koneksi antar materi dimulai dari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak, dan yang keempat adalah modul 1.4 budaya positif. Kita menengok kembali tentang modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bentuk penerapan dari filosofis Ki Hajar Dewantara pada dunia pendidikan salah satunya adalah budaya positif di sekolah. 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Guru harus memiliki nilai dan peran supaya memberikan teladan, motivasi, dan mendorong tercapainya keselamatan dan kebahagiaan dalam pendidikan melalui pembelajaran. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi. Visi akan terwujud karena adanya kerjasama dari warga sekolah. Dan yang terpenting adalah mulai dari diri sendiri. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif yang disebut dengan bagja. Adapun langkah perubahannya adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Modul 1.4 budaya sekolah merupakan nilai positif dan dianggap sebagai praktek yang baik. Budaya sekolah memerlukan penerapan yang berkelanjutan dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif dimulai dengan membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa dan menerapkan disiplin positif untuk terwujudnya visi sekolah, sehingga tercipta lingkungan yang nyaman dan aman. Budaya positif juga mendorong siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta, mandiri, dan bertanggung jawab. Refleksi pemahaman keseluruhan materi budaya positif. Pertanyaannya adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Merupakan pendekatan mendidik anak untuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nomor 2, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. 3, posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 4, kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. 5, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaannya, dengan harapan terwujudnya kelas atau sekolah yang aman, nyaman, dan positif. Penerapan posisi kontrol teman dan pemantau selama ini saya terapkan dalam mendisiplinkan siswa kurang baik diterapkan, sehingga diharapkan menggunakan posisi kontrol manajer. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Seringkali dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer berbenturan dengan teman sejawat yang menerapkan posisi kontrol penghukum atau pembuat merasa bersalah. Hal ini dikarenakan teman sejawat mungkin belum mengetahui tentang posisi kontrol, sehingga memerlukan pendekatan khusus untuk mensosialisasikan 5 posisi kontrol pada teman sejawat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya menjadi lebih tertantang dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi praktek disiplin baik. Guru memberikan kesempatan dalam rangka mempertanggungjawabkan dan mencari solusi apa yang menjadi permasalahan dari siswa tersebut. Merasa tertantang juga dalam menentukan strategi atau langkah-langkah dalam mensosialisasikan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik di kelas sekolah adalah disiplin positif, nilai kebajikan, dan keyakinan kelas. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol teman sejawat yang menerapkan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya kurang pas terutamanya pada posisi kontrol sebagai teman. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah manajer. Perasaan saya senang dan bangga karena membantu siswa menjadi lebih bertanggung jawab dan mencari solusi atas dirinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Belum, tetapi sudah menerapkan pada sisi-sisi secara tidak utuh. Terkadang juga tidak berurutkan. Biasanya saya berhenti ketika siswa sudah menemukan solusi-solusi atas permasalahannya sendiri. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Yang terpenting adalah kolaborasi yang baik dari anggota sekolah dalam mewujudkan budaya sekolah. Adapun sarana dan prasarana pendukung dapat mewujudkan terciptanya rasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam pembelajaran. Kiranya demikian, selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.